menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan tidak boleh merendahkan suku satu dengan yang lain. Karena keberagaman itu menjadi warna di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Takbir! Takbir! Juara 1 putra adalah Rizky Azhar Ramadan. Dan juara 1 putri adalah Ananda Lupira Yunika Putri. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi memancing mencari ikan, lempar kail di tepi muara. Salam sapa kami ucapkan, terimalah salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kelapangan waktu sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di studio TVRI Sumatera Utara untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini. Bersama saya Kori dan juga saya Ahmad Rafiq yang akan memandu seluruh rangkaian acara pembukaan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Luar biasa, Kori, senang sekali ya kita dapat berkumpul lagi tentunya di tahun 2025 ini, di mana acara ini yang selalu kita tunggu-tunggu nih, Kori. Betul sekali, dan tahun ini adalah tahun ketiga ya, tahun Rafiq ketiga, ya. Kori. Dan ini melihat antusias dari masyarakat yang sangat besar ya dari tahun ke tahun, sehingga TVRI membuka kembali Akademi Dai Cilik untuk tahun ini, tahun 2025. Luar biasa, Tepuk Kori. tangan dong untuk TVRI Sumatera Utara dan juga Dai Cilik. Dan Kori, untuk menyambut acara Dai Cilik ini, antusiasnya dapat terlihat dari para pendaftar ini sudah mendaftar lebih dari 700 orang. Wow, tepuk tangan dong untuk seluruh yang sudah mendaftar, terima kasih. Dan sudah tersaring ya Bang Rafiq ya, sehingga menjadi 120 peserta yang akan berkompetisi di Akademi Dai Cilik tahun 2025 kali ini. Luar biasa, Kori. Dan tentunya, Kori, seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ini dibuat untuk memberikan tempat kepada adik-adik kita agar berdakwah. Dan tentunya ada apresiasi dari para terkait termasuk TVRI, di mana hadiah-hadiah tersebut telah diberikan juga seperti adik-adik kita pada tahun lalu nih, Kori. Iya, apa tuh ya? Tahun lalu apa nih juaranya? Luar biasa nih, Kori ya. Seperti tahun ini kita akan hadiahkan umroh dan juga total hadiah puluhan juta rupiah. Wow, luar biasa. Nah, ini adik-adik akan memperebutkan hadiah yang sangat luar biasa. Siapa sih yang nggak mau berangkat ke Tanah Suci ya, Rafiq? Benar ya? sekali nih, Dan Kori. juga memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Untuk itu kepada adik-adik yang akan berkompetisi di Akademi Dai Cilik tahun ini supaya lebih semangat lagi ya. Mudah-mudahan termotivasi dengan teman-temannya yang tahun lalu yang sudah juara, yang sudah berangkat umroh juga ya, luar biasa. Dan tentunya di sini TVRI menjadi wadah ya Bang Rafiq ya, untuk anak-anak di Sumatera Utara dari seluruh penjuru daerah di Sumatera Utara yang memiliki bakat-bakat luar biasa, yaitu menjadi pendai ya, pendakwah unggul yang tentunya
yang membuat bangga kedua orang tua, keluarga dan juga sekolahnya ya Rafiq Tentunya ya. nih Kori. Dan Kori yang hadir di sini bukan hanya kita dan juga para adik-adik, Iya. tapi akan ada juga Al Ustadz nantinya yang akan berkomentar sekaligus menilai dari penampilan adik-adik kita Iya pada dong, hari ini tentunya. Kori. Dan teman-teman kita, adik-adik kita yang akan tampil pada hari ini akan menampilkan tausiahnya dengan durasi 4 menit ya. Iya benar sekali Iya, Kori. dan langsung saja kita perkenalkan Dewan Juri yang akan menilai penampilan adik-adik kita hari ini. Dan yang pertama telah hadir bersama kita yaitu Al Ustadz Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Iya Ustadz. Baik, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang melihat para peserta yang ingin tampil dengan penuh ceria dan semangatnya. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Boleh mungkin sedikit komentar dari Prof ya, bagaimana melihat tayangan ini Akademi Dai Cilik dan ini sudah tahun ketiga Ustadz. Iya, tentu saja program Dai Cilik ini adalah program yang membanggakan Sumatera Utara di kancah nasional karena kita bisa memberi kontribusi kebahagiaan bagi anak-anak yang akan tampil. Tentu saja di dalamnya ada keluarganya, ada sekolahnya, dan juga membanggakan Sumatera Utara di kancah nasional. Tentu saja apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi pedoman, panduan, karena ini berasaskan tuntunan agama, sehingga juga yang lebih penting dari itu memberi kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Saya rasa Terima itu kasih. yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Dan selanjutnya telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Rahmat Asril Pohan LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat. Ustadz ini kalau dilihat dari muka Ustadz, wajah Ustadz ini seperti memupuk kerinduan tentunya Allah. menantikan adik-adik kita hari ini untuk tampil bersama kita nih Ustadz ya. Benar, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana rasanya Ustadz hari ini? Mungkin hari ini adalah pembukaan kita untuk di tahun 2025 di mana sudah lama kita menunggu acara ini Ustadz. Kalau adik-adik saat ini sedang merinding, saya pun sedang merinding. Kebingungan siapa yang pantas menjadi juara satu di Dai Cilik kali ini. Wah, Masya Allah luar biasa tentunya. Tepuk tangan tepuk tentunya. tangan dong untuk seluruh Karena peserta memang yang akan hari ini tampil ini sudah berbagai seleksi Ustadz ya. benar, tentunya. benar. Dan pasti dari wajah adik-adik, kita berharap semuanya juara satu nih Korea. Iya, pengennya Tapi gak gitu mungkin ya. umroh semua ya Korea. Baik, terima kasih Ustadz Kiai Haji Rahmat Asril Pohan. Dan yang terakhir kita sudah kedatangan Ustadz Dr. Amar Tarmizi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ustadz, mungkin bisa dipaparkan kepada adik-adik kita ataupun para penonton yang mungkin sudah lupa. Apa saja penilaian dari penampilan adik-adik kita pada pagi hari ini Ustadz? Baik, terima kasih untuk adik-adik kami, anak-anak kami, para Dai Cilik, Akademi Dai Cilik di angkatan yang pertama ini. Beberapa aspek penilaian yang akan menjadi penilaian kita para Dewan Juri. Ini mungkin bisa lebih diperhatikan. Poinnya pertama ada vokal, ada suara, vokal suara, ya itu ada skornya 25. Kemudian ada mimik, wajah, ekspresi, itu juga poinnya skornya ada 25. Ada materi, baik itu penguasaan materi, isi materi yang disampaikan, itu ada 25 skornya. Dan kemudian ada mode busana, ini juga skornya 25, totalnya 100 skornya. Jadi ada nanti penilaian sangat buruk, poinnya 5, kemudian ada jelek 10, ada cukup 15, ada bagus 20, dan sangat bagus 25. Jadi adik-adik semua manfaatkan waktu kesempatan yang diberikan, jadikan ini momentum terbaik buat adik-adik semua dan insya Allah semuanya sudah menjadi yang terbaik.
Betul, Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Ustadz Ambar Tarmizi MPD. Iya, benar Itu sekali, tadi Kori. sudah dipaparkan ya Rafiq ya, apa-apa saja kriteria penilaian dari Dewan Juri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan ya untuk Iya, adik-adik dari yang akan penampilan adik tampil kita pada ya. pagi hari ini. Dan Oke. Kori, tentunya adik-adik kita tidak sabar untuk tampil. Tapi sebelumnya kita akan tes semangat dulu Iya dong. dari para penonton yang telah hadir. Ataupun yang sedang ada di rumah untuk mendukung adik-adik yang akan tampil pada pagi hari ini, Kori ya. Kita akan chat dengan yel-yel kebanggaan kita yang sering kita lakukan di tiap tahunnya. Yap. Oke, boleh Rapi mulai ya? Boleh, Boleh. silakan. Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Dari nomor 1 bangsa. Luar biasa Tepuk tepuk tangan untuk kita dong. semua. Luar Semangatnya biasa. ini datang untuk menyambut adik-adik kita yang pada pagi hari ini tentunya akan menampilkan ceramah dai dan mereka pada hari ini tentunya, Kori. Betul sekali. Dan ini doa-doa orang tua sudah terlantun ya. Mudah-mudahan putra-putrinya tampil dengan maksimal kali ini. Baik, kalau gitu langsung saja ya Rafiq ya. Kita panggilkan peserta kita yang pertama. Yap. Ini berasal dari Kota Medan. Dan judul tausiahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Langsung saja kita panggilkan Kaila Ardi Latifa. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Dewan juri yang Kaila muliakan, hadirin dan teman-teman yang Kaila banggakan. Judul tausiah Kaila kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang menjadi landasan dari judul ini hadirin sekalian? Mari sama-sama kita simak surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin dan teman-teman sekalian, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan bahwa setelah Allah mengharamkan perbuatan syirik kepada Allah, maka pada ayat ini Allah menjelaskan untuk kita hanya beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Lantas timbul pertanyaan di benak kita, mengapa Allah menggandengkan perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua? Maka jawabannya, mari sama-sama kita simak hadis Nabi Muhammad SAW berikut. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan murka Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Orang tua merupakan sosok paling sakral di muka bumi. Jangan kita mencela mereka, apalagi berbicara kasar kepada mereka. Ingatlah,
doanya makbul dan kutukannya juga manjur. Ibu mengandung kita 9 bulan lamanya, melahirkan, membesarkan, dan menyusui kita. Sedangkan ayah pergi pagi hingga larut malam, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka beruntunglah bagi mereka yang orang tuanya masih ada, hidup mereka penuh makna. Dan bagi mereka yang sudah tiada, kita bisa mendoakannya. Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, insya Allah mari kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaila Kaila sini dulu bisa di sayang. sini Kaila? Izin. Iya. Ya, di bawah mic-nya. Boleh di Luar tengah, biasa di sini. Kaila di sini ya sebagai Iya, pembuka kita pada pagi hari ini betul. Korea tentunya. Kita akan mendengarkan dulu komentar Dewan Juri ya, Kaila ya. Kok kenapa buru-buru langsung duduk sayang? Baik, tadi kita sudah melihat penampilan dari Kaila. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kaila. Dan Luar biasa loh sebagai pembuka ya Rafiq. Luar ya. biasa nih Korea. Dan kita akan komentar dari Prof, kami persilahkan. Iya, Kaila semangat, pembukaan yang bagus, mudah-mudahan bisa berlanjut pada lomba-lomba berikutnya. Iya, ceritanya tentang apa hari ini Kaila? Berbakti kepada kedua orang tua. Ada orang tuanya di sini? Ada. Nah, mana orang tuanya? Boleh berdiri Ibu? Oh iya yang di belakang. Oke. Iya, mudah-mudahan bakti yang dibacakan hari ini, yang disampaikan hari ini berlanjut sampai dewasa nanti. Ya, karena apa? Karena ujian berbakti itu bukan di waktu kecil. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, mudah-mudahan Kaila menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Sukses untuk Kaila. Lanjut dan semangat terus ya. Baik, terima kasih Prof. Tepuk tangan dong untuk Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria atas komentarnya. Dan selanjutnya kami ingin mendengar juga ya komentar dari Dr. Kiai Haji Rahmat Asril Pohan LCM. Silakan Ustadz. Luar biasa Ananda Kaila pada pagi hari ini. Tadi memang Ananda Kaila ada kelupaan. Kalau ada kelupaan Ananda Kaila dan para peserta yang lain, boleh nanti diulangi lagi. Ya, diulangi lagi karena kalau sudah kita ceramah tiba-tiba katanya nanti yang mendengar ketawa nanti. Jadi Ananda Kaila, alhamdulillah hari ini luar biasa dan ini adalah permulaan yang sangat bagus sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kaila akan masuk ke babak selanjutnya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima Ya Rabbal kasih Alamin. Ustadz ya. Kaila sudah senang mendengar komentar Dewan Juri? Puas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tadi sempat lupa tapi Kaila tetap berusaha Iya, menampilkan berusaha sampai untuk selesai. menyambung Itu luar ceramahnya. biasa loh Bang Rafiq ya. Tepuk Iya. tangan dong untuk Kaila, Bapak Ibu semuanya luar biasa. Ini pembuka yang baik ya, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain Tentu saja ya. Kori. Baik, Kaila bisa kembali lagi. Terima kasih, Kaila. Terima kasih Kaila. Dan Kori tadi peserta kita yang pertama ini Yap. sudah berhasil tampil dengan cukup luar biasa ini Kori. Dan kita akan nantikan peserta kita yang kedua ini Kori ya. Dan peserta kita kedua pemirsa ini berasal dari Kota Medan. Iya, masih dari Kota Medan. Dan judulnya juga masih sama ya, berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa ini ada penampilan dari Hafiz Alfarizi. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Pemersatu bangsa. Nama saya Hafiz Alfarizi.
11 tahun dari Medan, binaan PTQ Al-Masturo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatu wa salaman ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya muliakan dan pemirsa TVRI yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai landasan awal, mari kita simak pesan cerdas Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Teman-teman, tahu tidak kenapa ya kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ada loh sebabnya. Mau tahu tidak? Pertama, sebab orang tua kita terlahir ke dunia. Tidak ada yang terlahir tanpa melalui orang tua, kecuali Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kedua, di perut ibu kita dikandung, kemana pergi tetap diusung. Darah mengalir, kita dilahirkan. Antara hidup dan mati tak dipedulikan. Asal selamat anak yang ia rindukan. 2 tahun kita disapih, tiada penat maupun letih. Ketiga, ayah peluh keringat mengucur deras, mencari nafkah dalam hujan dan panas. Walau letih dan penat, terus memaksa, namun wajahnya tetap gembira. Maka selagi orang tua masih ada, baktikan diri padanya. Ridallahi fi ridol walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah tausiah dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan satu kesimpulan bahwa kalau Tuhan pergi ke Mekah, naik pesawat merek Garuda. Jika ingin hidup yang berkah, berbaktilah pada ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz Al-Farizi, Silakan. Luar biasa Kori penampilannya ya. Hari ini datang bareng siapa? Hafiz? Keluarga. Yang mana? Keluarga Hafiz. Yang boleh mana dilihat. Keluarganya Hafiz? Wah, luar biasa. Mana tepuk tangannya keluarga Hafiz? Pendukungnya Hafiz, luar biasa. Ini kalau kita lihat udah seperti dai-dai kondang begitu Bang Rafiq ya. Iya, benar dengan sekali. penampilannya yang seperti ini, waduh luar biasa. Kayaknya Bang Rafiq pengen belajar pakai sorban di kepala sama Hafiz ya. Karena selalu pakai peci aja Bang Rafiq ya. Karena nggak bisa ya Bang Iya. Rafiq ya. Siapa tadi namanya? Hafiz ya. Hafiz ini usianya berapa? 11 tahun. 11 tahun. Kelas berapa tuh? Ini udah mau naik kelas 6. Naik kelas 6 SD, Sudah luar mau naik biasa. kelas 6 SD. Dulu Bang Rafiq kelas 6 SD ngapain Bang? Kelas 5 SD Bang? Mungkin Bang Rafiq masih main kelereng ya. Kalau orang bilang main guli ya. Iya, luar Baik biasa. Hafiz, kini akan didengarkan komentar dari Dewan Juri kita ya Hafiz ya. Kami persilakan kepada Dr. Haji Rahmat Asri Pohan untuk memberikan komentar pertamanya. Terima kasih. Luar biasa Ananda Hafiz sampai Ustadz tak bisa berkata-kata lagi.
Penampilan oke, alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan kami mendoakan Ananda Hafiz bisa masuk ke babak selanjutnya. Namun ada satu nasihat kami untuk Ananda Hafiz. Mudah-mudahan ke depan untuk maju ke babak selanjutnya, mohon diperhatikan mode busana. Ya, mohon diperhatikan mode busana. Mari kita nampakkan keindonesiaan kita, ya Ananda, dengan menggunakan peci. Dengan menggunakan peci, kemudian nanti sepatunya mohon dirubah supaya lebih menarik. Kalau isi oke. Kemudian mimiknya oke. Materinya mantap. Namun di mode busananya kita kedepankan negara kita NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustadz. Baik, jadi keseluruhan aspek harus diperhatikan ya Bang Rafiq tentunya. ya. Kita tambahkan komentar sekali lagi ya Yap. Kak Korea. Ini dari Ustadz Amar Tarmizi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Hafiz. Ananda Hafiz tadi dari awal masuk itu sudah cukup percaya diri, menyampaikan materi sangat luas, cukup sangat menguasai materi, suaranya lantang dan ini bagus sebagai, karena biasanya terkadang kalau grogi itu bisa suara habis, tapi ini semakin grogi tapi semakin tinggi suaranya dan itu memang bisa memecah justru ketidakpercayaan diri atau kegrogian yang kadang suka muncul kalau sudah tampil di depan. Tapi Ustadz dulu seusia Hafiz belum bisa seperti ini. Kalau kakak kita suka dulu main guli, mungkin saya main tembak-tembakan kayaknya. Tapi Hafiz sudah bisa berdakwah dan ini saya yakin pengganti kami sudah muncul dari Hafiz hari ini. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Luar Ahmad. biasa. Beri tepuk tangan dong. Pemirsa semuanya luar Tentunya biasa. Korea. Tadi komentar dari Dewan Juri banyak memberikan pujian positif. Dan Iya. juga ada beberapa kritik. Tahu nanti Hafiz dan juga para peserta. Setiap komentar dari Dewan Juri agar diingat. Dan tahu lulus ke tahap selanjutnya itu bisa menjadi Iya. bahan evaluasi. Jadi Bagi catatan adik-adik dan ya. juga bagi para pengajar tentunya Korea. Tetap semangat ya Hafiz ya, belajar terus ya. Terima Baik. kasih Hafiz, Terima kasih silakan Hafiz, silakan kembali. kembali. Luar biasa ini Korea. Iya. Penampilan kedua ini sepertinya akan makin memanas ya Korea. Iya, betul sekali. Makin memanas karena semua yang tampil di sini tentunya sudah diseleksi nih Korea. Betul, dan untuk penampilan yang lain mudah-mudahan semakin semangat lagi ya. Makin semangat lagi karena kita akan tampilkan peserta kita yang ketiga Yap. ini Kori. Ini masih berasal dari Kota Medan. Dan judulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa, kita tampilkan penampilan dari Kanzania Mumtaza. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Libur sekolah pergi ke Batam. Lalu disuruh ibu beli buah mangga. Bapak ibu kawan-kawan yang jawab salam, saya doakan agar masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Nini, pulangnya dijemput Maya. Kok kurang kuat nih? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat.
Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Kanza akan menyampaikan tausiah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Makna yang ada dalam ayat ini adalah ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Dari kandungan kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, susah makan, dan berjalan. Saat kecil, kita meminum ASI ibunda kita, seperti menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasa ayah dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Ibu bapak kita selalu berusaha membuat kita bahagia. Setipis apapun uangnya, pasti mereka akan berusaha untuk menuruti permintaan buah hatinya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang kami banggakan. Teman-teman tahu nggak? Di surga itu banyak sekali pintu loh. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu gak? Adalah orang tua. Nah, belnya sudah berbunyi. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanzania. Kanzania. Silakan sini sayang. Waduh. Luar biasa cantiknya. Kanzania ya penampilannya ya hari ini. Umur berapa Kanzania? Umur tahun ini 11. Tahun ini Tahun 11. ini Panggilan 11 tahun. nyamannya siapa? Mumtaz? Kanzania? Kanza atau Nia? Kanza ya tentunya. Jadi tadi pinter ya improve-nya Bang Rafiq ya. Iya. Wah belnya sudah berbunyi, Kanza tutup dulu. Jadi untuk peserta yang lain kalau ada dengar suara belnya tadi memang agak kenceng ya. Iya. Jadi agak ngagetin tuh jangan kaget. Jadi itu adalah pengingat ya bahwa waktunya sudah mulai habis. Mulai habis begitu tapi ya. belum habis tentunya ya. Iya Dia boleh tunggu, diselesaikan dulu masih boleh. benar sekali tentunya nih Kori. Kan Kanzania. pinter nih Kanzani. Jadi luar kecil-kecil biasa. cabai rawit ya suaranya halus sekali. Latihannya berapa lama Kanza? 3 hari. 3 hari nih loh, Kori luar latihannya. biasa. 3 hari sudah Luar bisa biasa. nampil seperti ini ya Bang Rafiq ya. Luar Rapi aja kalau biasa. tampil di panggung-panggung di kampung aja seminggu latihannya. Ini tampil di TV 3 hari. Tepuk tangan untuk Kanza sekali lagi luar Bapak biasa Ibu. ya. Baik kita dengarkan komentar Dewan Juri ya Bang Rafiq Kami ya. persilakan kepada Prof Zainal untuk memberikan komentarnya. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kanza sekali lagi. Iya. Iya. Kanza, apa judul kita hari ini? Berbakti kepada kedua orang tua. Sudah berbakti kepada orang tua? Sudah. Mana orang tuanya? Yang mana Ibu? Ini di belakang. Iya. Iya, tema kita berbakti kepada orang tua, ini tema pertama, kedua, ketiga ya. Isinya hampir sama. Saya rasa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ada banyak tema dan ada banyak pesan. Ayat berbakti orang tua pun ada beragam dan banyak. Alhamdulillah
Kanza memilih ayat yang berbeda dari yang pertama kedua. Tapi kontennya masih sama. Kontennya kalau bisa bagi para pendidik untuk berkreasi lebih cerdas, lebih kreatif. Anak-anak kita tentu saja menerima apa adanya. Jadi untuk materi kita nggak tahu siapa mencontoh siapa atau sumbernya dari mana. Tapi konten yang sama itu sebenarnya kurang. Saya rasa panitia juga bisa memberi arahan bahwa judul ini sudah ada, mohon ke depan diberi catatan untuk cepat dirubah. Supaya waktu yang begitu penting hari ini tidak mengulangi itu terus. Ini catatan untuk panitia, ini catatan untuk para peserta, ini catatan untuk para pendidik agar kita lebih kaya dengan materi itu. Bahwa Al-Quran ada 6.236 ayat dan banyak sekali pesan untuk berbakti pada orang tua dan banyak pemahaman yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Dan ini bukan hanya untuk Kanza pada hari ini. Tentu saja catatan tadi bagi semua ya, ini kesalahan kami panitia dan para penilai tidak memperjelas. Sehingga ketika ada bunyi alarm tadi langsung assalamualaikum. Padahal saya yakin dia masih ada hafalannya yang perlu disampaikannya untuk closing menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya ini hari pertama kita sudah lewat yang 3. Ke depan lebih baik dan lebih baik. Sukses untuk Kanza. Selamat dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita mendengarkan komentar. Belum, Kanza. Kanza belum. Jangan ditunggu. buru-buru. Sepertinya sayang. Kanza orangnya pengen cepat-cepat aja. Santai dulu, kita dengar satu lagi boleh? Iya, kalau gitu kami mohon kepada Ustadz Amar, boleh silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ini mungkin karena masih dengar kaget tadi ya, jadi mau buru-buru duduk dulu ya. Kanza, dan untuk anak-anak kami, para peserta yang belum hadir dan juga yang insya Allah kalau kemudian masuk pada babak berikutnya, mic ini, kontrol mic ini penting ya. Karena suara itu akan jelas kalau mic-nya stabil posisinya. Karena tadi Kanza kadang kejauhan, kadang kedekatan ya, goyang, bahkan tadi memang mungkin karena grogi juga hampir jatuh juga tadi ya. Tapi gak apa-apa, Kanza bisa tetap mengatur dirinya supaya tetap bisa menuntaskan hafalannya. Kemudian yang kedua, Kanza ekspresinya ini cantik ini, senyum begitu manis. Kalau tadi kelihatan sangat grogi sekali, jadi ekspresinya belum bisa membedakan antara yang mana harus senyum, yang mana harus sedikit ekspresi semangat dan ekspresi sedih. Dan untuk anak-anak kami, karena ini bagian dari penilaian Kanza ya nak ya. Tapi Kanza sudah hebat, suaranya sudah bagus, mantap dengan penampilannya. Tepuk tangan buat Kanza, terima kasih. Terima kasih Ustadz Amar, luar biasa. Sudah puas Kanza dengan komentar Dewan Juri? Ya diingat lagi ya pesan-pesan yang dibilang Dewan Juri ya. Terima kasih Kanza, semangat terus, silakan kembali. Tepuk tangan untuk Kanza Bapak Ibu. Luar biasa Korea, tadi Kanza sepertinya anaknya gesit ya. Iya, pengen cepet-cepet aja ya Bang Rafiq Iya ya. tentunya. Nah, ini kita nantikan juga ini peserta kita yang selanjutnya ini Korea. Iya. Tadi memang request dari Dewan Juri dengan judul berbeda, ini pasti akan judulnya berbeda nih Korea. Iya. Peserta kita yang keempat, ini berasal dari Kota Medan. Ya, dan judul tausiahnya adalah Keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita tampilkan dari Abizar Fadila. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Dewan Juri yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling mulia uswah hasanah ataupun teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan orang-orang yang mengharap kedatangan hari kiamat dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah model kehidupan sehari-hari bagi kita semua. Salah satu sifat keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang sifat sabar dan pemaaf beliau. Suatu hari, seorang wanita Yahudi di Mekah selalu melempari beliau dengan kotoran setiap kali beliau lewat di depan rumahnya. Nabi tidak pernah membalas perbuatan tersebut hingga suatu hari perempuan itu jatuh sakit dan Nabi justru menjenguk dan mendoakannya. Perbuatan ini membuat hati sang wanita tersebut tersentuh hingga ia memeluk agama Islam. Dari kisah ini kita belajar bahwa kasih sayang dan akhlak mulia mampu melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Wah, loncengnya ternyata sudah berbunyi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan penampilan Abizar. Abizar Fadila. Luar biasa sekali. Abizar, satu pertanyaan. Sama Kanzania kakak adik atau satu sekolah? Satu sekolah. Satu sekolah. Ini sepertinya sekolah kalau ada bunyi bel, wah bel sudah bunyi. Atau setiap bel berbunyi di sekolah gitu juga, wah bel sudah berbunyi, ayo pulang. Luar biasa Abizar Fadilah Tepuk ya. tangan dong untuk Abizar Fadilah. Suaranya lembut sekali, anaknya tampan sekali. Usianya berapa? Tahun ini 12. 12 tahun. Berarti udah kelas 6 atau naik SMP? Mau naik SMP. Mau naik udah masuk SMP. nih, udah mulai remaja ya. Nanti habis ini dekati Ustadz, maat mana Ustadz? Dekati Dewan Juri Ustadz, pesantren mana Ustadz? Mana tahu Abizar mau masuk pesantren ya. Luar biasa. Kita dengar komentar dulu ya Abizar ya. Oke. Kami silakan kepada Ustadz Asrul Pohan untuk memberikan komentarnya. Oke, terima kasih. Ya tepuk tangan dulu untuk Abizar Fadilah. Allah. Oke. Alhamdulillah Ananda Abizar Fadilah
Ustadz nampak seperti Buya Hamka yang lagi ngomong ini. Dengan pecinya, dengan serban putihnya. Mudah-mudahan segala cita-cita Ananda Abizar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun begitu juga, meskipun begitu ada beberapa catatan. Mudah-mudahan apabila nanti Ananda Abizar akan masuk ke babak selanjutnya, kalau kita lihat tadi Ananda Hafiz, suaranya lantang, mantap, luar biasa. Namun satu tadi memang busananya. Kalau busananya mantap, sempurna. Nah kalau Ananda Abizar, kalau suaranya tadi lantang, luar biasa, insya Allah makin sempurna. Jadi cuman itu komentar Ustaz, suaranya agak sedikit dilantangkan. Isi oke, kemudian mimiknya oke, mode busananya oke, namun vokalnya agak sedikit dinaikkan seperti teman kita Hafiz Al-Farizi tadi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz, beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, dan komentar selanjutnya kami mohon kepada Profesor Zainal. Boleh silakan Ustaz. Iya, sukses untuk Abizar. Tema kita tentang Keteladanan Nabi Muhammad SAW. dalam hal ini apa yang kita ambil pelajaran dari baginda Nabi? Selalu sabar dan pemaaf. Siapa yang dimaafkan Nabi? Perempuan Yahudi tadi. Iya, perempuan Yahudi. Kenapa perempuan Yahudi ini? Setiap kali beliau lewat di depan rumahnya dia selalu melempari kotoran. Iya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Membiarkannya lalu menjenguknya saat dia sakit. Iya, begitulah dia pesan keteladanan Nabi Muhammad membalas air tuba dengan air susu. Sukses untuk Abizar Fadilah. Mudah-mudahan pesan moral hari ini menjadi pesan moral bagi kita semua. Siapapun dan kapanpun yang baik tetaplah menang. Yang benar tetaplah benar. Terima kasih, kita dapat pelajaran berharga tentang teladan Nabi Muhammad SAW. Saya kembalikan. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya tentunya Korea. Tadi beberapa pertanyaan dari Prof. Sepertinya Abizar ini salah satu peserta kita yang tidak menghafal berarti ya. Tapi dia mengerti, memahami isi dari penyampaian luar tausiahnya. biasa. Tepuk tangan dong untuk Abizar Bapak Silakan, Ibu. Abizar. Silakan kembali, luar biasa. Luar biasa ini Korea, kita akan menanti lagi ini. Nampaknya sepertinya semakin kesini, semakin peserta lainnya menampakkan kalau kata orang taringnya sepertinya. Taringnya gitu ya, semakin semangat ya kan. Termotivasi dengan teman-teman yang sudah menampakkan tampil. ciri khasnya masing-masing dalam penampilan. Untuk itu kita tunggu juga penampilan peserta kita yang kelima yang berasal dari Kota Medan. Ya, dan judul tausiahnya berbakti kepada kedua orang tua. Maksudnya kita tampilkan Nabila Kaila Alivia. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang ada
dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan atas nama Allah yang Maha Agung, yang nikmatnya tidak bisa dihitung. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada manusia setia tapi bukan buaya. Manusia sejati tak pernah iri hati. Selalu disanjung namanya, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nabila Kaila Alifia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Birrul Walidain. Teman-teman, teman-teman, tahu nggak apa itu Birrul Walidain? Birrul Walidain adalah berbakti, patuh, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallahi fi ridha walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita petik pada hari ini, mari kita terus menjadikan, mari kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita. Ingat ya teman-teman, jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tua kita ya teman-teman. Demikianlah tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Yang benar kata-kata dari Allah, yang salah asal kata dari saya sebagai manusia biasa. Pak, Bu. Sebagai penutup, boleh saya berpantun? Coba amati pohon kelapa. Buahnya lebat, banyak manfaat. Mereka yang berbakti kepada kedua orang tua tentunya selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Kaila Alifia, silakan maju. Nabila, luar biasa. Cantik sekali, tepuk tangan dong untuk Nabila. Mana nih pendukungnya Nabila? Suara Nabila lantang banget ya. Iya, tentunya. semangat menggelegar, semangat sekali membuat menggelegar. semangat satu studio kita ya Bang Jadi, Rafiq ya. Ada adik-adik tadi yang mungkin lagi tidur kan. Siapa itu katanya? Langsung Tiba-tiba. semangat Langsung lagi ya. semangat lagi. Cantik sekali hari ini Nabila pakai mahkota. Waduh, udah seperti putri ya. Udah seperti putri tentunya. Sudah puas dengan penampilan hari ini? Sudah puas. menampilkan yang terbaik. Biar lebih puas lagi, akan lebih enak kalau mendengar komentar dari juri kita. Kami pesan kepada Ustadz Amar untuk memberikan komentarnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Nabila. Jadi ini memang mode atau cara dakwahnya Nabila ini memang dengan suara yang lantang begini ya.
Kalau tadi Abizar memang ala-ala Ustadz Agim kayaknya ya. Nah, ini memang agak lembut, suaranya tenang ya. Kalau Nabila memang lantang ya. Tapi Nabila kalau dalam teknik berdakwah itu boleh saja memang lantang, tapi memang ada masa agak perlu diatur nadanya ya, karena dalam teknik vokal itu nggak harus tinggi terus ya, nggak harus tinggi terus, ada nadanya nanti yang memang harus sedikit turun. Tapi cukup bisa menguasai panggung dengan materinya yang memang sebenarnya ini ya balik lagi ya ke materi seperti pemateri pertama dan kedua. Memang harapannya untuk para tuan-tuan guru, para guru-guru pendamping ya, untuk bisa nantinya dibekali dengan materi yang kekinian yang mungkin bisa lebih ada yang baru, karena setiap judul tentang kedua orang tua memang hampir sama itu materinya. Tapi moga-moga Nabila bisa tampil ke babak berikutnya sehingga bisa dikembangkan materi-materi dakwahnya. Sukses buat Nabila. Amin, terima kasih Ustadz, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ustadz Amar telah memberikan komentarnya. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustadz Rahmat Asrul Pohan untuk berikan komentarnya. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Ustadz Amar. Memang benar tadi kalau ingin berceramah jangan terlalu terlalu tinggi nadanya. Ada nanti diselingi dengan yang pelan-pelan, baru meninggi, rendah lagi, meninggi, rendah lagi. Begitu kalau berceramah yang lebih baik. Kemudian ini usulan sih kepada Ananda Nabilah. Tadi mantap, vokalnya luar biasa, mimiknya luar biasa, materinya pun mantap. Namun alangkah baiknya bisa nggak kalau tidak pakai baju hitam? Nah, ganti dengan baju yang lain. Coba diri dulu Ananda Kanzania. Ini kayak Ustazah Oki. Tengok ini, menutup sampai ke kaki. Nah sebenarnya begini ya kan, sebenarnya begini lebih mantap seperti Ustazah Oki. Ya, oke silakan duduk Ananda Kanzania. Nah itu cuman supaya lebih mantap dan supaya lebih hebat lagi ke depannya. Sukses selalu Ananda Nabilah, tepuk tangan untuk Ananda Nabilah. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa ya, diingat catatan-catatannya ya, nasihat-nasihat dari Dewan Juri ya. Nabila ya, tetap semangat ya. Terima kasih Nabila cantik, silakan kembali. Luar biasa tentunya ya. Semakin sudah kesini 5 penampilan. Udah 5 penampilan. Peserta dan kita. Juga masukan dari para Dewan Juri sudah banyak. Iya tentunya yang. Untuk mengupgrade tentunya para adik-adik kita untuk tampil selanjutnya. Iya yang belum tampil sudah bisa diingat lagi, oh yang ini catatan-catatannya ya Bang Rafiq ya. Tampil sekarang apabila lolos ke tahap selanjutnya menjadi upgrade diri tentunya. Betul sekali. Luar biasa. Kita lanjutkan ya Bang Rafiq ya. Ya peserta kita yang ke-6 ini masih berasal dari Kota Medan. Wah ini judulnya menarik nih, Menggapai Langit dengan Keimanan. Pemirsa, ini ada penampilan dari Davina Keisha Shakila. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. All praises before you, Allah, Lord of the whole universe, the Beneficent, the Merciful, the honor of the day of recompense. Unto you, Allah, Ya Allah, unto you we serve. Ya Allah, only you alone we seek for help and salvation. Please guide us to the righteous path, the path for those whom you have blessed, grace and favored unto them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wa islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang mulia, Dewan Juri, nan arif dan bijaksana, sahabat dacil, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara, perkenalkan, nama saya Davina dan hari ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menggapai Langit dengan Keimanan, Reaching the Sky with Faith. Teman-temanku, we all want to fly high. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi teacher, bahkan jadi chef viral di TikTok. Tapi ingat ya, sayap kita untuk terbang itu bukan gadget, bukan juga trending sound, tapi faith, iman. Iman itu seperti charger bisa kita lobet. Kalau hidup mulai berat, tugas dan numpuk, atau pas disuruh presentasi tiba-tiba ngeblank. Tenang, tarik napas, and recharge your faith. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. See, even Allah knows your limit. He believes in you, so believe in yourself. Look at our Prophet Muhammad SAW. He was tested more than anyone. Tapi beliau tetap sabar, tetap lembut, dan juga tetap tegar. Why? Because his faith was stronger than any storm. Teman-temanku, keimanan bukan cuma soal hafalan, tapi soal perbuatan. Bukan hanya di lisan, tapi di sikap dan kepribadian. Yuk kita jaga soal kita, sayangi orang tua, bantu teman, dan terus semangat belajar. Karena kalau kita punya iman yang kuat, sky is not the limit, it's only the beginning. Dengan iman kita bisa melayang tinggi, bahkan menyentuh bintang. Dan kalau jatuh, gak apa-apa, bangkit lagi. Tapi jangan lupa senyum, biar gak dikira buffering. Teman-teman, jangan takut untuk bermimpi. Tapi jangan lupa untuk percaya. Karena dengan iman, setiap langkah menjadi ibadah. Setiap usaha menjadi doa. Mari jadi generasi yang tak hanya tinggi cita-citanya, tapi juga kuat imannya. Kesimpulannya, semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita pribadi yang istiqomah, saleh dan soleha, dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Pak Budi menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Davina, Kesha, Syakila. Mana nih pendukungnya Davina? Luar biasa Korea. Cantik sekali Davina. Ini latihannya berapa lama Davina? 5 hari. 5 hari, luar biasa. Kamu usianya berapa sih? 11 tahun. 11 tahun. Bahasa Inggrisnya jago. Benar. Bahasa Arabnya jago Bang Rafiq. Iya. Anaknya cantik. Kurang apa coba Bang Rafiq? Kurang apa? Ini udah bisa nih Ustadz dimasukin pesantren nih Ustadz. Luar biasa. Kita dengar komentar dulu ya Davina ya. Dengan komentar dari Prof. Zainal Arifin, kami persilahkan. Iya, mana dukungan untuk Davina? Iya. Davina, apa sih yang dimaksud dengan menggapai langit ini? Menggapai cita-cita ya.
Iya ya, menggapai langit itu maksudnya menggapai cita-cita. Davina sendiri cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter, Ustaz. Oh dokter, enggak bukan jadi ustazah. Udah cocok juga jadi ustazah masalahnya ya kan? Iya, ustazah internasional. Berceramah dengan bahasa Inggris. Bisa bahasa Arab? Dikit, Ustaz. Dikit Ustaz. Oke. Jadi kalau menang judul berikutnya apa? Masih nggak tahu, Ustaz. Masih nggak tahu. Kalau surah Al-Fatihahnya apa yang bisa diambil? Kayak arti dari Al-Fatihah itu dari Al-Quran, Ustaz. Iya, apalah dari Al-Fatihah yang bisa diangkat jadi judul? Pengasih dan penyayang, Ustaz. Iya, pengasih dan penyayang. Berarti anak-anak kita sebenarnya sudah bisa berkreasi. Gak harus dicekoki oleh guru saja. Ini ada hafalkan. Tidak. Anak kita pun bisa dan mulai paham. Apalagi sudah kelas 4, 5, 6. Dia sudah berkreasi. Dari surah Al-Fatihah banyak hal. Bisa digunakan kasih sayang Allah. Apa ayatnya, Davina? Kasih sayang Allah dalam surah Al-Fatihah, apa ayatnya? Kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ar-Rahman-Ar-Rahim. Kalau puji Tuhan, Alhamdulillah. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Tadi kan ada lagunya. Yang dilagukan tadi kan tentang Al-Fatihah ya kan? Apalah bahasa Inggrisnya itu tadi? Lupa. Arti dari Al-Fatihah. Enggak. Kasih sayang. The Magnificent, the Merciful. Alhamdulillah, all praise to Allah, atau thank to Allah. Iya, jadi anak-anak juga perlu dikasih tahu pesan moral dari apa yang disampaikan. Sukses untuk Davina dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bahwa keimanan membuat sesuatu menjadi begitu bernilai. Keimanan membuat sesuatu begitu mudah dan membahagiakan. Cita-cita Davina menjadi dokter, mudah-mudahan diistijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Dan Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustadz Asrul Pohan. Kami persilahkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Davina. Kami sangat respect dengan bajunya, mengedepankan budaya Sumatera Utara. Tepuk tangan. Ya, nanti bisa jadi nanti ke depan ada yang menggunakan baju adat Karo, ada yang menggunakan baju adat Mandailing, itu lebih mantap. Jadi nggak mesti ceramah itu harus pakai peci, pakai ini. Kita kedepankan budaya Sumatera Utara ini. Contohnya Davina luar biasa. Ini ulos dari mana ini? Dari Medan. mama gitu ya. Luar Dari biasa. mama bener. Alhamdulillah. Lebih menonjol Sumatera Utaranya. Ini kan nampak nih, oh ini dari Sumatera Utara ini kalau baju seperti begini. Ya kan, Alhamdulillah. Kemudian ada catatan kami untuk seluruh peserta dan Davina juga tentang bahasa. Ya. Kalau ingin bahasa Inggris dari awal sampai akhir bahasa Inggris terus. Nah kalau ikan ini kita berbahasa Indonesia. Ya lebih kedepankan bahasa ibu kita. Lebih kedepankan bahasa Indonesia kita. Mohon tidak dicampur baur. Memang sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Namun kita lebih mengedepankan bahasa ibu kita. Bahasa Indonesia. Dari awal sampai akhir bahasa Indonesia terus. Kalau Davina bisa bahasa Arab dari awal sampai akhir bahasa Arab terus sampai akhir. Kalau ingin bahasa Inggris terus. Gak usah dicampur-campur. Itu pesan dari kami. Sebaiknya
kedepankan bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia tercinta. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, seluruh hadirin, luar biasa. Terima kasih juga Davina sudah puas dengan komentar Dewan Juri. Alhamdulillah puas. Puas, Sudah diperbaiki ya, tetap semangat, diingat pesan-pesan nasihat dari Dewan Juri kita. Terima Luar kasih biasa. Davina. Terima kasih Silakan Davina, akan kembali. Kita akan masih datangkan juga peserta kita yang ketujuh ini Iya. Korea tentunya. Ini masih berasal dari Kota Medan. Ya, dan judulnya juga menarik sekali, kemudahan di balik kesulitan. Pemirsa, inilah penampilan dari Rafa Rafa Dewantara. Akademi Dai Cilik. Dai dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya hadirin semua kurang bersemangat hari ini. Bolehkah saya berpantun terlebih dahulu? Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Ririn. Terima kasih yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk para hadirin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kita hadiahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para Dewan Juri Akademi Dai Cilik Sumatera Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yakni khuluq atau khuluqon yang artinya adat, tabiat, budi pekerti dan perangai. Baik dan buruk seseorang dapat kita lihat pertama kali dari akhlak yang dimilikinya. Apakah dia memiliki akhlak yang terpuji atau justru memiliki akhlak yang tercela? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanamkan akhlak terpuji harus dilakukan sejak dini. Tidak bisa secara instan. Untuk tauladan dan sosok yang bisa ditiru atau dicontoh dalam hal akhlak terpuji. Kita dapat mencontoh akhlak dari Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat terpuji. Beliau diutus di tengah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Yang saat itu akhlak masyarakatnya sangat tercela. Saking tercelanya, akhlak masyarakat di zaman jahiliyah, mereka suka mabuk-mabukan, berzina, mengubur anak perempuan hidup-hidup, hingga perbuatan dosa lainnya. Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umatnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mulai sekarang
kita dapat mulai memperbaiki akhlak kita. Apalagi di masa sekarang, perkembangan zaman dan teknologi berjalan pesat. Pengaruh negatif globalisasi pun semakin terasa. Tidak heran jika banyak sekali anak-anak yang bahkan masih di bawah umur sudah memiliki akhlak yang sangat tercela. Tidak punya sopan santun, merokok, terlibat narkoba, dan kenakalan remaja lainnya. Untuk memperbaiki akhlak anak-anak generasi masa depan, ini dibutuhkan peran serta berbagai pihak dari orang tua, keluarga, guru, masyarakat, dan tentunya si anak itu sendiri. Pendidikan karakter yang meliputi pendidikan agama dan moral sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan tentu. Nampak. Udah. Demikianlah ceramah singkat tentang akhlak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan khilafan dan keterlambatan yang telah membuat waktu menjadi sangat cepat. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Bang Rahmat datang dengan berani ke dokter untuk mencabut gigi. Sekian saja ceramah untuk hari ini. Jangan kangen, nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafa Dewantara, iya. Gara-gara bunyi bel jadi lupa ya Rafa ya. Tapi pantun tidak akan lupa ya. Semangat terus Rafa, luar biasa. Kita dengar komentar dulu Rafa ya. Ini Rafa udah tinggi sekali ya Rafiq, yang hampir sama sama Kak Kori nih. Usianya berapa Rafa? 12 tahun pas. 12 tahun. 12 tahun pas, nggak lebih nggak kurang ya. Oh baru ulang tahun. Hari ini ulang tahun apa gimana? Oh Udah lama, udah 12 pas kan. Hari ini Rafa ulang tahun berarti. Mungkin ada lebih berapa hari berarti ya Rafa ya. Iya. Luar biasa Rafa. Rafa kita dengarkan komentar ya Rafa ya. Ya boleh. Udah kami silakan kepada Ustadz Amar untuk memberikan komentarnya. Baik, tepuk tangan buat Rafa. Masya Allah luar biasa ya, Rafa ini kocak ini ternyata ya. Tipe ini kalau jadi dai yang memang bisa membuat jemaahnya betah ini dengerinnya ya. Jadi memang bukan tipe yang membawanya serius ya, tenang ya, rileks ya. Tapi memang tetap Rafa perlu mendalami materi lebih dalam lagi, lebih menguasai materi. Walaupun ya tipe-tipe begini kalau lagi ceramah sangat cocok memang. Ya insya Allah Rafa calon dai masa depan. Amin. Terima kasih. Rafa memang cita-citanya mau jadi dai? Niatannya seperti itu, tapi semoga saja lah, semoga saja. Amin, ya Allah mudah-mudahan diijabah ya. Lanjut Bang Rafiq. Kalau begitu Rafa satu lagi komentar, mau dikomentari sama Prof. Zainal Arifin yang Rafa yang tengah pilih deh. atau Ustadz Asil Pohan yang sebelah kanan, Rafa pilih. Itu. Yang mana? Yang tengah atau yang pinggir? Yang pakai peci hitam atau yang pakai lebih putih? Peci hitam. Peci hitam. Baik, Ustadz Asil Pohan kami persilakan atas komentarnya. Sesuai request nih Ustadz nih. Ini mau pedas atau enggak ini? Alhamdulillah Ananda, melihat begini Ananda ceramahnya Ananda Rafa, kemudian mimiknya oke, lalu vokalnya pun ya agak sedikit dikeraskan meskipun jangan keras-keras sekali. Tadi betul kata Ustadz Amar, memang cocok antum ini berceramah di kalangan ibu-ibu. Ya. Enak mendengarkannya, ya kan? Karena kalau pengajian tahulah ibu-ibu ini ada yang tidur, ada segala macam ya kan. Nah, kalau kehadiran Ananda di tengah-tengah ibu-ibu, oh pasti nggak ada yang tidur, ya. Sukses selalu buat Ananda Rafa. Baik, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu, untuk Rafa mau kemana? Buru-buru banget. Mau kemana? Buru-buru. Tepuk tangan untuk Rafa dong, lucu ya Rafa ini kocak beneran. Rafa sekali lagi. Luar biasa. Baik, Rafa tetap semangat ya, nanti setiap kritiknya agar membangun untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Mudah-mudahan lolos ya Rafa ya, ke tahap selanjutnya ya. Rencananya gitu, nanti bilang lagi gitu Bang. Terima kasih Rafa, silakan kembali. Terima kasih Rafa, silakan ya.
Baik Kori, kita akan panggilkan peserta kita selanjutnya. Iya. Ini Kori, ini masih berasal dari Kota Medan. Ya, dan judul tausiahnya adalah Syukur Nikmat. Pemirsa, inilah dia penampilan dari Inayatul Rifda. Akademi Dai Cilik. Dai kecil. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Ayyuhal hukamun al kiram. Ayyuhal hadiruna wal hadirat. Wa ya ayyuhal ikhwanul a'izzah. Kaifa halukum ya jamaah khair. Alhamdulillah, aku muhuna amamakum jami'an. Sa'akra'alakum hutbatan fa'asmahuli li'ahtuba. Amamakum jami'an tahtal maudu'i syukur nikmat. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak dan luar biasa. Coba teman-teman dan hadirin sekalian, kita bayangkan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik kecil maupun besar haruslah kita syukuri. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Rasulullah juga bersabda dalam hadis qudsinya, yaitu qala Allah Ta'ala, ya bena adama innaka ma zakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani, yang artinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku, dan jika engkau melupakan aku berarti engkau mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Kesimpulannya adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah tentu akan memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu. Dalam bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan meningkatkan ketakwaan. Yumkin ila hadza minni insyaallah yanfa'u ilaina syukran ala ihtimamikum utlubul afwa minkum wa ilallahi astaghfiruhu wa billahi taufiq wal hidayah war rida wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk Luar tangan dong. biasa. Luar biasa, ada yel-yelnya ternyata ya. Khusus pendukung Inayatul. Dipanggilnya apa sayang? Inaya? Inaya. Inaya kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4 SD, cantik sekali. Semangat ya Bang Rafiq ya. Dan dia santai, pembawaannya santai aja gitu. Dalam hatinya ceramah, komentar silahkan saya tanggapi katanya. Kalau gitu udah siap dengar komentar Dewan Juri Naya? Sudah siap. Untuk lapisan kepada Prof. Zainal Arifin untuk komentarnya. Iya, sukses untuk Inaya. Kalau saya cerita tentang isinya ya. Jadi agak takut juga kalau saya yang nanya, makanya kasih ke Ustaz Asri lebih selamat tadi ya. Iya, apa sih isi cerita dari Inaya hari ini? Tentang apa kita bicara tadi? Tentang Syukur nikmat. syukur nikmat. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Cara mensyukurinya bagaimana? Inaya dapat nikmat belum? Sudah. Kalau sudah dapat nikmat, apa yang Inayah lakukan? Sholat. Sholat. Iya, jadi di antara syukur nikmat, sholat. Yang lain paling mudah apa? Dalam Bersyukur. tulisan ini ditulis apa? Bersyukur. Iya, syukur nikmat, bersyukur. Syukur nikmat caranya bersyukur. Ya muter-muter. Jadi cara mensyukuri nikmat dengan sholat. Kalau dia dalam ceramah tadi, cara mensyukuri nikmat dengan bersyukur lagi. Iya. Dengan tadi ada hadisnya, hadis kursinya. Zakartani. Artinya Mengingat Allah. alhamdulillah, dengan mengucapkan Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi bersyukur itu dengan mengingat siapa pemberi nikmat, Allah. Jadi di samping kita mengucapkan alhamdulillah, kita tahu ini dari Allah. Kenapa kita bersyukur? Tadi kan ada sebut hadisnya, supaya la in syakartum la azidan, Nakum. artinya bersyukur bertambah ya. Jadi kalau hari ini Inayah bersyukur, dikasih tahu dan kemudian belajar lebih bagus, maka ilmunya akan bertambah. Rezekinya bertambah. Ilmu rezeki atau bukan? Rezeki. Rezeki. Apa saja sih rezeki itu? Iman rezeki bukan? Rezeki. Masuk surga rezeki atau bukan? Ya. Masuk neraka? Bukan. Bukan. Iya. Sukses untuk Inayah. Inilah dia pesan yang sangat bernas. Walaupun ini sering disampaikan, mudah-mudahan cerita-cerita yang lain juga bisa kita dengar dari dai cilik yang kontennya lebih bervarian. Sukses dan saya kembalikan. Terima kasih Prof. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, seluruh hadirin, luar biasa. Luar biasa tentunya Kori ya. Luar biasa, ini kecil-kecil cabai rawit ya. Terus semangat ya, belajar terus ya Inaya ya. Terima kasih, silakan kembali Inaya. Silakan kembali Naya. Tentunya ini Kori, kalau tadi kita tampilkan yang dari Kota Medan. Iya. Ini saatnya kita pindah ini Kori ya. Agak jauh ini Agak ya. jauh. Peserta kita selanjutnya berasal, masih dari Kota Medan rupanya Oke, ya. baik. Mungkin lahirnya Asahan. Ini Iya, peserta iya, selanjutnya iya. ini masih berasal dari Kota Medan. Ya, dan judul tausiahnya adalah keutamaan sholat. Pemirsa, ini ada penampilan dari Ramadona Latifa Nur Adira.
sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira, salatan wassalaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi. Dewan Hakim yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang tampan dan cantik jelita, hadirin untuk mencontohkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita simak san cerdas Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Jamaah, suatu ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dengan tegas beliau menjawab, kana khalaqahul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, di dalam membangun diri, membangun keluarga, dan membangun agama, mencontohlah kita kepada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa konsep uswatun hasanah bukan hanya konsep teoritis saja, melainkan konsep realistis yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan figur yang luhur yang wajib kita teladani. Perbuatan dan perkataannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadona. Iya. Atau Panggilannya apa nih? Dona. Ini Luar seperti biasa Ratu Dona ya. Tadi dengan judul sebenarnya meneladani akhlak Nabi Muhammad Meneladani SAW, akhlak. ya, tentu Ya ya. benar sekali. Untuk itu Baik. dengarkan komentarnya Korea. Ini komentar kami silakan kepada Ustadz Amar untuk melihat komentarnya. Baik, terima kasih Ramadona, tepuk tangan buat Ramadona ya. Ramadona Latifah. Baik, catatan saya untuk Ramadona, nak, teknik dakwahnya sudah sangat bagus. Sudah sangat menguasai panggung dan materi, ekspresi, mimik muka juga sudah bisa, sepertinya memang sudah biasa tampil ini ya. Sudah biasa tampil. Tapi sebenarnya
untuk semua para dai ya. Tadi kita mendapatkan sudah ada dua penampil yang secara teknik itu berbeda dari yang lain. Artinya tidak monoton dengan suara atau intonasi nada yang kalau kita tahu mungkin para guru-guru sekalian, para pembimbing ada seperti syarhil Quran caranya. Sebenarnya kita punya beberapa contoh ustazah dengan metode teknik. Coba mungkin kita siapkan anak-anak kita agar punya metode sendiri. Artinya punya gaya kekhasan sendiri dalam menyampaikan dakwah. Sehingga tidak monoton seperti ini terus. Seperti tadi ada beberapa yang punya kekhasan. Seperti Abizar tadi ya, lagi-lagi Abizar. Karena memang berbeda, lembut, tenang seperti gayanya Agim. Ya, jadi ini supaya ada hal yang baru, lebih berkembang. Dan kalau yang seperti ini memang kayaknya sudah makanan Ramadana ini ya. Jadi maka luar biasa. Tepuk tangan buat Ramadana, sukses ya. Semoga masuk ke babak berikutnya. Amin, terima kasih Ustadz. Luar biasa, sudah puas ya Dona ya? Sudah, terus belajar ya, semangat terus. Terima kasih, silakan kembali Dona. Dan selanjutnya kita akan tampilkan peserta kita yang ke-10 ini pemirsa. Ini masih berasal dari Kota Medan. Judulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa, ini ada penampilan dari Ahmad Arsyil Rahman. Keberas tagi sambil memetik daun salam. Memetik daun salam sambil mendayung. Saya Arsyil Rahman dari Miss Nur Salam yang insya Allah akan mengguncangkan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak membaca salawat kita akan mendapat syafaatnya nanti di akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci kesuksesan yang insya Allah akan menjadi pembahasan saya. Walaupun pendek, tapi insya Allah Anda puas. Mereka adalah orang hebat yang pernah ada. Mereka adalah sosok yang tak pernah kenal lelah. Mereka adalah orang yang luar biasa. Tak peduli walau tangan penuh dengan luka. Tak peduli walau badan berlumur keringat dan air mata. Tak peduli walau panas dan hujan menerpa. Karena merekalah kita bisa berdiri di sini. Siapa mereka? Itulah kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib bagi setiap manusia. Di akhir zaman ini kita akan melihat dengan mata kepala kita dan juga bahkan di media sosial. Banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak hanya membentak tapi juga tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Seorang pemuda berumur 25 tahun dari Aceh
tega memukuli ibunya sampai luka di bagian wajah karena tidak sanggup membelikan motor kepada anaknya. Di Cianjur ada seorang anak dan ayah berani dan sanggup memutilasi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah contoh anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita terikut. Sebagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, janganlah kau sembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahai Tuhanku, kasihi daku, kasihi ibu ayahku. Wahai Tuhanku, rahmati daku, rahmati ibu ayahku. Selamatkan mereka dari azab neraka dan bencana dunia. Hubungkan mereka dengan talimu. Amin ya rabbal alamin. Anak bupati mandi di kolam, meletakkan baju di atas batu. Saya akhiri dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Arsyil Rahman, benar ya? Luar Oke. biasa. Nanti kita Panggilannya komentarnya. Arsyil ya? Oke, Ya. Arsyil komentarnya kita tahan dulu ya. Kita lanjutkan peserta selanjutnya, nanti komentarnya Akan digabung tentunya digabung ya. aja. Silakan Oke, terima Arsyil kasih untuk ya kembali. Terima Arsyil, kasih. silakan kembali. Kita akan tampilkan peserta kita yang terakhir ini, Iya, Kori. benar Ini masih sekali. berasal dari Kota Medan. Ya, judul ceramahnya adalah Syukur Nikmat. Pemirsa, inilah penampilan dari Fadil Al-Mubarok Ujung. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala rasulillah. Yang saya hormati bapak-bapak Dewan Juri dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pak Mamat makanku ini menonton laptop. Adapun saya berdiri di sini ingin membawakan pidato yang paling top yang berjudul Syukur Nikmat. Jamaah, oh jamaah. Tahukah apa itu nikmat? Dalam kitab tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah, lebih dikenal dengan Buya Hamka. Beliau berkata, nikmat adalah segala kepuasan yang diberikan Allah di dunia, yang ditanamkan di hati, yang memancar kepada setiap amal yang baik. Sampai kelak meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan para ahli sufi mengatakan, setiap yang disandarkan kepada manusia itu adalah nikmat. Ayo kita perhatikan nikmat Allah ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah nikmat. Betul atau betul? Dari hidung, mulut, perut sampai lutut itu adalah nikmat. Kaya miskin, hitam putih,
tinggi pendek, mancung pesek, semuanya adalah nikmat. Begitu banyak nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jamaah, oh jamaah. Nah, begitu banyak nikmat Allah. Sudahkah kita bersyukur? Ayo, siapa yang belum bersyukur? Kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Dan untuk mensyukuri nikmat Allah, Imam Ghazali menyebutkan, syukur itu ada 3 macam. 1, ilmu. 2, keadaan. Dan 3, amal. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Uddah As-Sabirin wa Dzakirah Asy-Syakirin halaman 187. Syukur itu ada 3 macam. 1, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. 2, memuji Allah atas nikmat tersebut. 3, meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat Allah dalam ketaatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, apapun yang kita dapat, apapun yang kita rasakan, meski kita harus ingat kepada Allah. Bukti kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana hadis Qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, innaka ma dzakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Hadis ini menjelaskan selama engkau mengingat Allah berarti engkau telah mensyukuri nikmat Allah. Dan apabila engkau lupa berarti engkau telah mendurhakai Allah. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Kesimpulannya ialah mensyukuri nikmat Allah adalah mengakui dalam hati, memuji dengan lisan, serta memanfaatkan dalam beribadah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ikan sepat, ikan teri, kain basah di atas pagar. Jangan diumpat, jangan dicaci. Maklum saya sedang belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Al-Mubarak Ujung. Ujung. Tentunya kita undang Fadil juga Ahmad Arsyil Pohan untuk mendengar silakan komentar. bergabung Arsyil. Kita dengarkan Ahmad Arsyil komentar Dewan Rahman. Juri. Silakan. Tadi tersentak nama ustadznya karena hampir mirip ya. Hampir mirip ini. Kalau gitu langsung aja. Iya, langsung aja kita undang kepada Ustadz Arsyil Pohan untuk memberikan komentarnya. Oke, terima kasih. Sama nama kita ya Arsyil ya. Oke, ini singkat, padat, dan tepat. Alhamdulillah. Mari kita aplaus luar biasa kepada Arsyil dan Fadil. Oke. Kedua-duanya memang harus dilihat dan dipantau serta diamalkan sama para peserta. Kalau si Arsyil itu faktual. Ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Seorang ustadz berceramah faktual. Tanggal sekian ada kejadian pembunuhan bla 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 bla, orang tua begini ini luar biasa. Kemudian dari Fadil kami menangkap ini referensinya jelas. Buku ini halaman sekian, halaman ini oleh ini. Ini lebih akurat kalau berceramah seperti ini. Fadil dan Arsyil. Arsyil faktualnya, sedangkan Fadil itu referensinya lebih mantap. Ya. Karena ini baru pertama kami dengar dari 10 peserta yang lain, referensinya lebih jelas. Halaman sekian yang mengucapkan sekian, kemudian isinya apa, inilah si Fadil ini. Ya, si Fadil luar biasa. Mudah-mudahan dua-duanya
masuk ke babak selanjutnya. Terima kasih. Amin, terima kasih Ustaz luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Arsyil dan juga Fadil. Luar biasa. Iya, dan ini merupakan penutup ya Bang Rafiq ya, keseluruhan peserta yang hari ini sudah tampil semuanya. Hari Tentunya, ini ada 11 peserta yang tampil ya, seluruhnya mantap-mantap ya Bang Rafiq ya. Dan kita akan lanjutkan untuk penutupan di sesi ini, tapi setelah yang berikut ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Baik, terima kasih masih bersama kami di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2025. Wow, luar biasa tepuk tangannya. Hari ini kita telah mendengarkan 11 dari penampilan adik-adik kita nih, Kori. Betul sekali. Dan ini sudah berakhir juga untuk pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu beberapa komentar tentunya tentang acara kita pagi hari ini dari para ustadz. Kami persilakan tentunya kepada Ustadz Ahmad. Baik, terima kasih. Ini menjadi media pembelajaran buat kita semua, bukan hanya buat anak-anak kita yang kita latih mentalnya, tapi buat para guru dan siapapun yang menyaksikan acara ini, apapun yang dilihat dan apapun semua yang merasakan dari kegiatan ini, semoga kita semua menjadi lebih baik dan lebih pintar. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Iya, dan yang tampil pada hari ini pengumumannya akan disampaikan di minggu depan ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kita harapkan moga semuanya lulus ya Bang Rafiq ya ke tahap selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa semuanya sudah menyaksikan Akademi Dai Cilik pada hari ini untuk pembukaan ya, spesial hari ini pembukaan Akademi Dai Cilik tahun 2025. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Iya, dan kami pamit undur diri, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Kori, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.